Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Mawadin dengan NIM 2006631. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri dan ada Wendy Wasila dan Endah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas penelitian yang telah kelompok kami lakukan dengan judul Kepemimpinan Perempuan Menurut Masyarakat Islam. Kepemimpinan merupakan suatu perilaku dan dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Dalam Islam, kepemimpinan begitu penting sehingga mendapatkan perhatian yang sangat besar. Begitu pentingnya kepemimpinan ini mengharuskan setiap perkumpulan itu memiliki pimpinan, bahkan perkumpulan dalam jumlah yang kecil sekalipun. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Sa'id dari Abu Hurairah bahwa keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila 3 orang keluar berpergian, hendaknya mereka menjadikan salah satu sebagai pemimpin. Hadis riwayat Abu Daud. Perihal kepemimpinan dalam Islam ini sudah ada dalam dan berkembang tepatnya pasca Rasulullah SAW wafat. Wacana kepemimpinan ini timbul karena sudah tidak ada lagi Rasul atau Nabi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Manusia sebagai pelaksana kepemimpinan yang mana harus memiliki kemampuan yang dalam mempengaruhi orang dalam mencapai suatu tujuan. Dalam pandangan Islam, setiap manusia pada hakikatnya adalah pemimpin baik bagi dirinya sendiri maupun apa yang dipimpinnya, sehingga seorang pemimpin suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya. Islam pada hakikatnya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan, dan kesempatan untuk berkarya. Setiap makhluk bagi laki-laki dan perempuan telah memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Dari fungsi dan perannya tersebut, laki-laki dan perempuan semestinya dapat saling mengisi dan melengkapi sehingga suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan merupakan integral dari suatu masyarakat. Begitu pula halnya dengan laki-laki. Maka tidak hanya laki-laki yang bisa menjadi seorang pemimpin, akan tetapi perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Persoalan kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara dalam perspektif pendidikan Islam merupakan suatu hal yang unik dan urgen dibicarakan, bahkan selalu menjadi perdebatan yang tak kunjung sirna. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan merupakan akad timbal balik antara pimpinan dan rakyat yang tugasnya cukup kompleks sebagai pelayan umat yang harus mampu mewujudkan rasa keadilan, menciptakan rasa aman, sehingga disintegrasi sampai pada kemampuan mendapatkan negara baldatun thayyiban warabun ghafur, syariat Islam yang sifatnya komprehensif, elastis, dinamis, dan fleksibel, menentukan kriteria-kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin, antara lain adil, punya kapasitas keilmuan, baik itu dunia dan akhirat, sehat fisik dan juga mental. Perdebatan gender yang kemudian melahirkan peran gender sebenarnya tidak menimbulkan masalah, namun persoalan itu muncul manakala ada kesan yang dipublikasikan secara cepat, bahkan mungkin telah menjadi wacana kalau peran gender tradisional seperti merawat, mendidik, dan mengasuh dipandang rendah jika dibandingkan dengan peran gender laki-laki. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki bobot hak dan kewajiban yang sama. Anggapan bahwa beban laki-laki mencari nafkah lebih berat dari beban istri seperti beban reproduksi, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui, tidak serta-merta bisa kita terima. Anggapan pula secara tidak sadar menciptakan ketertindasan terhadap kaum perempuan. Dengan demikian, kami selaku kelompok 4 merasa tertarik dengan permasalahan ini. Karena walaupun negara Indonesia negara yang demokratis, tetapi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam seringkali setiap keputusan berdasarkan syariat Islam, di mana Islam sendiri kedudukan pemimpinan dalam Islam sampai saat ini masih menemui pro dan kontra. Ada yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin, sebaliknya ada juga yang tidak memperbolehkan. Maka dari itu saya selaku anggota kelompok 4 ingin membahas yang pertama, bagaimana hukum perempuan menjadi pemimpin menurut Islam, ada mengapa pemimpin perempuan selalu menjadi pro kontra, dan bagaimana respon masyarakat terkait perempuan menjadi pemimpin. Namun sebelum itu sudah ada beberapa penelitian yang membahas permasalahan kepemimpinan perempuan ini.
seperti Widya Agnesa yang berjudul Kedudukan Pemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. Beliau adalah mahasiswa dari program studi Hukum Tata Negara IAIN Bengkulu, dan Samsul Zakaria yang dengan judul Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, yaitu studi komparatif antara pemikiran Kiai Haji Hussein Muhammad dan Profesor Siti Musdah Mulia. Beliau adalah mahasiswa jurusan Hukum Islam Syariah Fakultas Ilmu Hukum Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Mereka menggunakan metode penelitian studi pustaka atau library research dengan model penjabaran deskriptif komparatif, yaitu sebuah penelitian yang berupa memaparkan teori dan logika pemikiran yang ada yang karena tidak hanya berangkat dari suatu pemikiran maka dibandingkan secara ilmiah. Penelitian yang bersifat studi pustaka atau library research ini akan dikombinasikan dengan wawancara atau interview dengan tokoh yang menjadi objek penelitian tersebut. Pertama-tama, penulis mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen berbentuk tulisan lainnya sebagai sumber primer penelitian. Selanjutnya, penulis akan melakukan wawancara sebagai sumber sekunder guna melengkapi sumber primer. Sumber primer tersebut ada Al-Quran, ada hadis, ada buku, dan lainnya. Sebelumnya dan sekaligus konfirmasi mengenai kebenaran informasi yang didapatkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau content analysis dengan paradigma kritis. Analisis yang demikian memungkinkan penulis untuk memilih data yang dijadikan sebagai sumber penelitian. Pendekatan studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini digunakan untuk melihat masalah yang ada dalam kacamata hukum normatif yang sudah ada dalam hazanah sebelumnya. Selain itu, metode lain yang digunakan adalah pendekatan sosiologis di mana adanya sebuah hukum tidak lepas dari sosial atau kemasyarakat yang mengitari munculnya hukum tersebut. Hasil yang diperoleh dari pembahasan penelitian Samsul Zakaria adalah kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam adalah konsep yang terbuka tetapi senantiasa berhubungan dengan secara dialogis dengan perkembangan zaman. Syariat Islam juga tidak memberikan ketentuan praktis yang tegas dan clear terkait kepemimpinan perempuan karena masalah ini adalah salah satu kajian muamalah atau hubungan sosial kemanusiaan yang harus dijelaskan lebih lanjut dengan ijtihad dan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Berdasarkan pemikiran tersebut, sebenarnya tidak ada larangan tekstual dan kontekstual terhadap perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Siapapun persoalannya, termasuk perempuan, berhaknya untuk memutuskan menjadi pemimpin apabila memiliki kompetensi dan keahlian serta ketersediaan dalam hal tersebut. Kiai Haji Hussein Muhammad dan Profesor Siti Musdah Mulia, dua orang tokoh yang menjadi pemikirannya menjadi objek penelitian ini, sama-sama memberikan apresiasi positif terhadap kepemimpinan perempuan. Bagi keduanya, sudah waktunya perempuan ikut andil dalam wilayah sosial kepemimpinan karena mereka memang memiliki kapabilitas dalam hal tersebut. Menurut keduanya, yang membedakan manusia di sisi Tuhannya hanya ketakwaan dan karena perbedaan jenis kelamin tidak dapat menjadi sandingan untuk mengebiri kesempatan perempuan dalam konteks kepemimpinan. Kiai Haji Hussein Muhammad dengan basis turatsnya, mereka di kursus kepemimpinan perempuan tersebut dengan membahas teks-teks klasik dan memberikan kritikannya terhadapnya. Sementara Profesor Siti Musdah Mulia lebih banyak melakukan refleksi di samping mengkritis kemapanan pemahaman yang ada terkait kepemimpinan perempuan saat ini menurut Kiai Haji Hussein Muhammad memiliki kemampuan yang keahlian sebagaimana yang dimiliki laki-laki. Oleh karena itu, perempuan menjadi mungkin untuk menjadi pemimpin. Sementara menurut Profesor Siti Musdah Mulia, ketika perempuan menjadi pemimpin tidak harus berubah warna menjadi seorang laki-laki dalam tanda kutip yang tegas dan berwibawa.
Sebab kepemimpinan juga ideal ketika identik dengan kelemah lembutan dan kasih sayang sesuai tabiat perempuan. Selebihnya, Kiai Hussein Muhammad dan Profesor Siti Musdah Mulia menekankan pembacaan teks-teks agama atau an-nusus adiniyah secara kontekstual, bukan semata tekstual untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan laju kehidupan. Terakhir, dalam kajiannya Profesor Siti Musdah Mulia menilik aspek kebahasan dalam memahami Quran Surat An-Nisa ayat 34. Hal tersebut walaupun juga dipahami oleh Kiai Haji Hussein Muhammad tetapi tidak dilakukan dalam tulisannya. Sedangkan dalam penelitian Widya Agnesa menghasilkan kesimpulan bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam sampai saat ini masih menuai pro dan kontra. Ada yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin, sebaliknya ada juga yang tidak memperbolehkan. Akan tetapi mayoritas ulama lebih banyak tidak membolehkan. Yang kedua, perbedaan pendapat mengenai pemimpinan perempuan tersebut muncul karena beberapa faktor. Baik karena faktor perbedaan penafsiran terhadap ayat Al-Quran dan hadis ijma dan qiyas, maupun karena budaya patriarki yang belum hilang dari masyarakat serta mitos-mitos kejadian manusia mengenai perempuan itu sendiri. Lalu dalam penelitian yang kami lakukan, kami telah menjelaskan hukum perempuan menjadi kepala negara menurut pandangan Islam. Alasan pemimpin perempuan di Indonesia selalu menjadi perdebatan dan respon masyarakat mengenai perempuan menjadi seorang pemimpin. Metode yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana pada metode kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Kami melakukan wawancara secara online dengan Ustadz melalui Zoom meeting. Sasaran untuk masyarakat Islam, kami menggunakan metode dengan menyebarkan link kuesioner kepada para masyarakat yang mencangkup mahasiswa dan lain sebagainya. Kami juga melakukan studi pustaka atau studi research. Studi pustaka dilakukan dengan cara melihat, mencari, serta menganalisis literatur yang sudah ada untuk memperoleh data yang berhubungan dengan tema topik Islam dan politik yang berjudul Kepemimpinan Perempuan Menurut Masyarakat Islam. Selain itu juga kelompok kami menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Wawancara yang kami lakukan ditujukan kepada ustadz yang memang berkompeten di bidang agama. Kuesioner ditunjukkan kepada masyarakat muslim yang dianggap mampu mempresentasikan masalah dan dapat menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian yang kami lakukan, kami melakukan penelitian lapangan dengan sampel mahasiswa dan ustadz dengan sebagian besar respon bahwa mendukung terkait kepemimpinan perempuan ini. Meskipun demikian, masih menjadi pro kontra dan respon masyarakat Islam mengenai kepemimpinan perempuan. Pada zaman ini masih banyak perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan. Masih banyak pro dan kontra terkait permasalahan ini, di mana hasil penelitian yang sudah kami lakukan mengenai ini ada sekitar 91% pendapat responden setuju bahwa perempuan bisa atau layak menjadi pemimpin. Adapun responden yang kontra atau tidak setuju mengenai hal ini mempunyai pendapat tersendiri seperti perempuan yang memiliki keterbatasan fisik dan ruang lingkup gerak yang dimilikinya, di mana laki-laki diciptakan dengan kondisi fisik yang memang lebih kuat dan wanita setingkat di bawahnya. Hal ini membuat penyikapan terhadap seorang pemimpin perempuan akan berbeda dengan pemimpin laki-laki. Begitu juga dengan ruang lingkup gerak. Banyak perempuan yang belum mampu untuk menunjukkan potensi di bidang ekstrim. Maka dari itu ada profesi-profesi yang jarang ditekuni oleh perempuan. Masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Maka dari itu hal ini selalu menjadi pro dan kontra. Tantangan dan hambatan ketika perempuan menjadi seorang pemimpin. Superioritas terhadap laki-laki bukan berarti penghalang besar bagi perempuan untuk terus mengembangkan kemampuannya. Perempuan sebagai pemimpin tidak jarang menghadapi hambatan yang berasal dari sikap budaya masyarakat yang keberatan, mengingat bahwa laki-laki berfungsi sebagai pelindung perempuan. Kendala yang dialami perempuan dalam partai politik yaitu melalui beberapa persoalan, antara lain pendidikan, pekerjaan, keadilan, dan kesetaraan gender, peran domestik, budaya patriarki, agama, serta masih banyak sekali tantangan atau hambatan ketika perempuan menjadi seorang pemimpin. Ya, seperti yang pertama,
Ada hambatan fisik. Wanita yang dianggap tidak mampu melaksanakan tugas-tugas berat, hambatan fisik khususnya dalam kodratnya yang dibebani tugas untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Keharusan ini mengurangi keleluasaan perempuan untuk aktif terus-menerus dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, ada hambatan sosial budaya. Pandangan ini melihat perempuan sebagai makhluk yang pasif, lemah, perasa, dan ketergantungan. Sebaliknya, laki-laki dinilai sebagai makhluk yang aktif, kuat, cerdas, mandiri, dan sebagainya. Pandangan ini pula menempatkan laki-laki secara sosiokultural lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan. Hambatan sikap pandang. Hambatan ini bisa dimunculkan oleh pandangan bahwa tugas perempuan, yaitu perempuan dinilai sebagai makhluk rumahan, sedangkan laki-laki dinilai sebagai makhluk luar rumah. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini, kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam adalah konsep yang terbuka serta senantiasa berhubungan dengan dialogis dengan perkembangan zamannya. Dalam perspektif Islam, tidak ada larangan tekstual dan kontekstual terhadap perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Perempuan berhak untuk memutuskan menjadi pemimpin apabila memiliki kompetensi dan keahlian serta kesediaan dalam hal tersebut. Kepemimpinan perempuan menjadi isu yang diperdebatkan karena fisik perempuan yang dianggap identik dengan kelemahan, ketidakmampuan intelektual, sensasi emosional, kelemah lembutan, dan keibuan. Kepemimpinan perempuan dapat memberikan kontribusi yang lebih banyak dan lebih baik kepada masyarakat jika mereka diberi kesempatan, diberikan pelatihan yang tepat, lebih banyak ruang lingkup dan peluang. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan diperbolehkan menjadi seorang pemimpin, asalkan kembali lagi ke perempuannya apakah menyanggupi syarat-syarat menjadi pemimpin. Apabila menyanggupi tidak masalah. Adapun syarat-syarat perempuan untuk menjadi pemimpin ialah mempunyai kekuatan, ada amanah, adanya kepekaan nurani, profesional, tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang didudukinya, menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu jabatan. Bisa dilihat pada syarat-syarat yang telah disebutkan tadi, tidak menyebutkan bahwa harus dilakukan oleh seorang laki-laki, maka perempuan dapat menjadi pemimpin. Namun, dilihat kembali apakah siap atau tidaknya menjadi seorang pemimpin. Dan dari saya pemaparan mengenai kepemimpinan perempuan menurut masyarakat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.